Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahsul Kutub, beliau Bapak Muhammad Bahauddin, yang kami hormati teman-teman kelas PAIB semester 3 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, keimanan, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah Bahsul Kutub dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini mewakili kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hadis tentang Urgensi Ilmu dan Ulama, hadis Abu Daud nomor 3157. Sebelumnya saya mewakili saudara Nuriyah Anjalilatil Izzah. Dan juga sebelumnya saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian media, belum bisa menyampaikan presentasi melalui via Loom karena memang terkendala. Ya, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hadis tentang urgensi ilmu dan ulama. Nanti kita akan bahas 3 kritik. Yang pertama ada kritik sanad, kritik eidetis, dan kritik praksis. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan antara pentingnya ilmu dengan ulama. Dalam kehidupan beragama, ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang wajib dimiliki. Thalabul ilmi fardhatun. Karena tidak akan mungkin seseorang itu melakukan sebuah ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Nah, bagaimana sih pentingnya ilmu dan ulama? Mari kita bahas. Yang pertama ada kritik sanad, hadis Abu Dawud nomor 3157. Hadatsana Musaddad bin Musarhad hadatsana Abdullah bin Dawud sami'tu Asim bin Roja bin Haywah yuhaddisu an Dawud bin Jamil an Katsir bin Qais qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq faja'ahu rajulun faqala ya Aba Darda inni ji'tuka min madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadisin balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
ma ji'tu li hajatin qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaika la tadha'u ajnihataha ridhan li talabil ilmi wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hiyat wal hitanu fi jawfil ma wa inna fadl alim 'ala al abid ka fadl qamar lailatul badri 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman warithul ilm faman akhadahu akhadha bihaddi wafirin. Muhammad bin Wazir Dimashqi hadatsana al-Walid qala laqitu Syabib bin Syaibah fahadatsani bihi an Utsman bin Abi Saudah an Abi Darda yakni an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'na. Nah, selanjutnya ada urutan sanad hadis dari hadis Abu Dawud nomor 3157. Urutan-urutan dari sanad hadis tersebut meliputi yang pertama Abu Darda, kemudian Utsman bin Abu Saudah, kemudian Syabib bin Syaibah, kemudian Al-Walid, kemudian Muhammad bin Al-Wazir Dimashqi, kemudian Kasir bin Qais, kemudian Dawud bin Jamil, kemudian Asim bin Roja bin Haywah, kemudian Abdullah bin Daud, kemudian Musyadad bin Musarhad. Nah, untuk biografi dari perawi-perawi yang telah saya sebutkan tadi sudah kami tulis di makalah. Mungkin untuk mengefisiensi estimasi waktu bisa dibaca sendiri untuk biografinya. Nah, berdasarkan beberapa perawi yang telah disebutkan tadi, bisa disimpulkan bahwa hadis ini, hadis Abu Daud nomor 3157, tergolong hadis yang sahih. Mengapa tergolong hadis yang sahih? Karena dari komentar para ulama banyak yang mengatakan perawinya ialah orang yang thiqah. Selain itu juga hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Baihaqi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kritik eidetis. Nah, ada beberapa kajian dalam kritik eidetis. Sebelumnya mohon maaf untuk tulisan Arabnya masih kurang tertata rapi karena memang keterbatasan ya, ada kendala. Mungkin bisa disimak melalui makalah. Yang pertama, kita kaji dalam kajian linguistik. Apa sih itu kajian linguistik? Nah, kajian linguistik ini berfungsi atau mempunyai tujuan untuk menganalisis matan hadis secara linguistik, menggunakan prosedur
gramatika dalam bahasa Arab. Yang pertama ada hadis man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bi tariqan min turukil jannah. Nah, potongan teks hadis ini termasuk dalam kajian ilmu badi', yang objeknya yakni muhassinat lafdiyah, berupa jinas tam karena adanya kesamaan dua kata dalam pelafalan dari jumlah hurufnya, macam hurufnya, syakal dan urutannya, namun berbeda dalam pemaknaannya. Lafadz salaka yang pertama bermakna suka atau berjalan, sedangkan makna lafadz salaka yang kedua bermakna memudahkan. Selanjutnya ada wa in fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatul badri 'ala sairil kawakib. Teks di atas termasuk dalam kajian ilmu bayan, yang objeknya berupa tasbih atau penyerupaan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kajian nahwu shorof yang sudah tertera di makalah. Lanjut ke kajian berikutnya yakni tematis komprehensif. Nah, apa sih kajian tematis komprehensif? Kajian ini bertujuan untuk mempertimbangkan atau menimbang teks-teks hadis lain yang memiliki tema atau bab yang serupa dengan hadis Abu Dawud nomor 3157. Apa saja hadis yang mempunyai tema serupa dengan hadis Abu Dawud nomor 3157? Yang pertama ada Sunan Abu Dawud nomor 3158. Ini sudah tertera di makalah, mungkin bisa dibaca ya di makalah. Selanjutnya ada Sunan Tirmidzi nomor 2570. Yang ketiga ada Sunan Tirmidzi nomor 2606. Yang keempat Sunan Ibnu Majah nomor 219. Yang kelima Musnad Ahmad nomor 7965. Yang keenam Musnad Ahmad nomor 20723. Yang ketujuh Musnad Darimi nomor 346. Yang terakhir 8 Musnad Darimi nomor 348. Ini untuk kajian tematis komprehensif. Nah, apakah hanya yang serupa itu pada hadis? Kemudian selanjutnya ada kajian konfirmatif. Nah, apa sih kajian konfirmatif? Ini membahas untuk berfungsi untuk menghubungkan makna hadis dengan dalil-dalil petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Nah, apa saja surat-surat yang berkaitan dengan hadis Abu Dawud nomor 3157. Yang pertama ada Quran surah Az-Zumar ayat 9. Yang kedua ada surat Al-Alaq ayat 5. Yang ketiga ada surat Yusuf ayat 76. Yang keempat surat An-Nahl ayat 70. Yang kelima surat Al-Mujadalah ayat 11.
Kemudian ada asbabul wurud atau realitas historis. Qais bin Kasir berkata, telah datang seorang laki-laki dari kota Madinah pada Abu Darda yang berada di Damaskus. Abu Darda bertanya, wahai saudaraku, gerangan apa yang membuatmu datang kepadaku? Laki-laki itu pun menjawab, sebuah hadis yang membuatku datang kepadamu, bahwa engkau telah mendapatkan hadis dari Rasulullah. Abu Darda bertanya lagi, apakah kamu datang untuk suatu hajat? Dia menjawab, tidak. Ataukah kamu datang untuk bergadang? Sekali lagi dia menjawab, tidak. Apakah kamu datang hanya untuk mencari hadis ini? Kemudian Abu Darda berkata, bahwasanya saya mendengar Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Dan sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang diperbuat. Dan bahwasanya penghuni langit dan bumi sampai ikan yang ada di lautan itu senantiasa memintakan ampun kepada orang yang pandai atau berilmu. Kemudian keutamaan orang yang alim terhadap orang yang abid atau ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama terhadap bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris nabi, dan bahwasanya para nabi tidak akan mewariskan dinar ataupun dirham, segala kekayaan duniawi, tetapi para nabi mewariskan ilmu pengetahuan. Maka barang siapa yang menuntut ilmu, maka ia telah mengambil bagian yang sempurna, bagian yang memang mencakup semua yang ada di dunia. Itu terkandung dalam satu, yaitu ilmu. Selanjutnya kritik praksis. Ada dua hal yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, bahwa seorang yang alim itu lebih utama daripada seorang yang abid, ahli ibadah. Artinya atau dalam artian, seorang abid atau ahli ibadah ketika dia mau melakukan ibadah, tentunya dia memerlukan ilmu tentang ibadah. Nah, yang dimaksud dengan orang berilmu di sini adalah orang yang mempunyai ilmu dan mampu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ada satu kata mengenai hal tersebut, yakni ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Seindah apapun pohon itu, secantik apapun pohon itu, mungkin kita bisa misalkan kepada seseorang. Orang itu mempunyai pengetahuan yang luas, mempunyai ilmu yang tinggi, orang itu intelektual dan lain sebagainya. Namun dari kecerdasan yang
orang tersebut miliki, ia tidak bisa mengamalkan ilmu yang telah dimiliki. Jadi ilmunya itu hanya tersimpan di dalam otak, belum bisa diamalkan, belum bisa ditularkan kepada orang lain. Di mana letak keutamaan antara seorang alim dengan orang yang abid? Seorang abid bisa membedakan antara hak dan yang batil karena dengan ilmu dari seorang alim atau ulama. Dengan ilmu juga bisa merubah keadaan atau menyesuaikan keadaan yang terjadi, menyesuaikan zaman. Yang kedua yang terkandung dalam hadis ini, yakni ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Nah, di sini jangan disalahartikan. Apa yang diwariskan dari nabi kepada ulama? Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa yang diwariskan dari nabi kepada ulama bukanlah harta, dirham, kekayaan dunia dan lain-lain. Tapi apa yang diwariskan nabi adalah ilmu. Ilmu yang memang mengantarkan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Keberadaan agama juga akan terpelihara dengan baik, akan terjaga dengan baik dengan adanya ilmu. Karena ulama juga kita dapat mengenyam atau menikmati ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu, sebab Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Maka dari itu, hubungan antara ilmu dan ulama sangatlah berkesinambungan, sangatlah penting. Ini adalah suatu hal yang harus disatukan, tidak bisa dipecah. Nah, kenapa demikian? Karena peran dari ilmu dan ulama sangatlah penting dalam kehidupan, dalam kita menjalani kehidupan. Ilmu yang disebarkan oleh ulama akan menjadi tolak ukur atau perbandingan baik atau buruknya sebuah peradaban dalam manusia. Ini juga menjadi PR untuk kita semua ya, sebagai calon-calon tenaga pendidik tarbiyah yang outputnya kita akan menjadi calon-calon pendidik. Mulai sekarang memang kita ditantang untuk menjawab tantangan teknologi yang terus berkembang, memang tidak bisa dibendung. Salah satu tantangan terberat yakni kita diberikan materi-materi lama, namun kita harus bisa mengembangkan atau mengaplikasikan dalam teknologi yang serba canggih di masa kini. Maka dari itu,
alangkah baiknya memang mulai sekarang kita benar-benar memanfaatkan media-media teknologi yang sudah tersedia begitu banyak. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, kritikan mengenai makalah kami, presentasi kami, bisa ditanyakan melalui via grup WhatsApp yang sudah ada. Mungkin cukup itu. Apabila ada kata-kata yang salah, tutur kata yang kurang berkenan, kami dari pemakalah memohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.